Caranya tentang apakah kita perlu detail dalam doa gitu ya. Ada firman Allah SWT kepada Nabi Musa. Ada firman Allah SWT kepada Nabi Musa. Ya Musa, la tastahi an tas'alni walau alaf dabatik aw mil haqutik. Ini adanya di kitab I'anatul Talibin di pasal-pasal awal mengenai keterangan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Syarifatul Mu'in. Cuman kalau sekedar barangkali ada teman-teman yang ini dalilnya di mana nih adanya nih gitu. Silakan dirujuk di kitab yang tadi telah saya sebutkan. Itu Nabi Musa, Allah SWT berfirman kepadanya, ya Musa, la tastahi an tas'alni walau alaf dabatik aw mil haqutik. Wahai Musa, jangan malu meminta padaku. Mintalah kepadaku bahkan garam dapurmu atau makanan untuk ternakmu. Jangan malu untuk minta padaku bahkan garam dapurmu atau makanan untuk ternakmu. Sampai segala garam dapur suruh minta sama Allah SWT. Gitu. Kalau kita kan enggak, daripada minta gitu ya, kita ke warung sebelah. Kan begitu. Kita tuh action dulu gitu. Actionnya lebih banyak gitu kan. Doa itu hanya untuk sesuatu hal yang kita anggap darurat. Kayak begitu ya. Untuk sesuatu hal yang kayaknya yang baru minta gitu, baru kita doa gitu. Padahal nggak begitu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala mau itu kita minta terhadap segala sesuatu. Minta. Teman-teman serius sekalian, kemarin saya ada dengar satu keterangan dari seorang ulama dunia ya mengenai apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad zaman sekarang ini. Sekarang ini dibilang kita lihat Yaman digempur, kita lihat Syria dijatuhkan, kita lihat Mesir diporak-porandakan, kita lihat Indonesia bahkan gitu ya, dengan segala kekacauan yang terjadi di atas muka bumi ini. Dia bilang, apa kesalahannya umat ini? Beliau mengatakan, yaitu Habib Abu Bakar Al-Masyhur ya, ulama terkemuka di Mekah. Beliau mengatakan, apa kesalahan umat ini? Kesalahan beliau adalah jauhnya umat dari tali yang menyambungkannya dengan Allah, yaitu doa. Masalah yang terjadi di umat ini adalah lemahnya tali doa yang menyambungkan hamba dengan Tuhannya. Kita tuh keruwetan ngurusin urusan-urusan yang sebenarnya tidak memiliki kendali apa-apa terhadap urusan tersebut. Pengendalinya satu, pengendalinya Allah gitu. Tapi kita itu repot gitu kan. Ngelihat rapotnya anak kita jelek, kita marah-marahin setengah mati, kita cariin ini apa sih. Kayak begitu tuh. Ngelihat anak kita sakit, panik, cari dokter begini begitu apa segala macam gitu. Itu bukan berarti nggak boleh, tapi seharusnya itu tuh kedua sesudah engkau yang pertama kali berdoa. Doanya diduluin. Doa dulu, doa lagi, doa terus. Jadi yang lain-lainnya kapan? Yang lain-lainnya selingan aja. Yang lain-lainnya jadikan sebagai sebabnya aja. Sebab terijabahnya doa. Jadi sebabnya itu kita jadikan bagian dari proses pengijabahnya doa. Sehingga akhirnya hidupmu isinya doa dulu, doa terus, doa lagi, doa terus. Gitu. Kalau kemudian ikhtiarnya kamu jadikan sebagai sarana pengijabahnya doa. Kayak begitu. Teman-teman sekalian, saya muliakan, doa dulu gitu. Ya Allah, anak saya ya Allah, jadikan ia anak yang soleh, anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Gitu kan? Minta gitu ya. Doain anak-anakmu. Bagian daripada kita sekolahin dia sebagai bagian daripada perwujudan doa itu. Ikhtiar menuju kepada doa yang kita sampaikan tadi itu. Sehingga akhirnya anak-anak kita itu hanya akan menempuh perjalanan kehidupan menjadi seperti yang kita inginkan, bukan sebaliknya. Kita ini selama ini salah menempuh jalan dalam urusan doa ini ya. Jadi gini, kita sekolahin anak kita nih. Kemudian nilainya jelek, kita setengah mati doa, ya Allah, bagusin nilainya. Bagusin nilainya gitu. Jadi akhirnya yang bagus nilainya doang. Urusan anak ini mau jadi soleh apa enggak belakangan. Urusan apakah anak ini kemudian menjadi dicinta Allah apa enggak belakangan.
urusan anak ini jadi anak yang penuh berkah apa enggak belakangan. Itu yang salah gitu dalam kehidupan kita. Ya Allah naikin kelasnya, ya Allah jangan sampai gak naik kelas, ya Allah saya malu nanti, ya Allah gitu yang kita minta. Habis itu ya Allah lulusin, ya Allah lulusin, ya Allah. Habis itu kemudian ya Allah terimain dia di sekolah yang itu, ya Allah. Allah kau jadikan seperti apa yang kau mau, bukan engkaunya yang menjadi seperti apa yang Allah mau, gitu ya. Jadi doa dulu, baru kemudian apa yang kamu kerjakan itu semoga menjadi bagian dari cara Allah mengijabah doa. Makanya saya ajarkan tadi, pagi-pagi doa dulu, begitu ya. Nanti apa yang kamu kerjakan, dari pergi ke pasar, mengantarkan anak, bagian dari cara Allah mengijabah doa untuk memudahkan berbuat baik, gitu kan. Mengajak kepada kebaikan, mudah untuk diajak kepada kebaikan, hanya menjalani kebaikan-kebaikan, itu bagian daripada pengijabahan doa tersebut, gitu. Jadi ya, kalau ditanyakan ketil apa nggak ketil? Itu pertanyaan pertama kan, pertanyaan pertama, kapankah kita perlu berdoa? Jadi jangan pernah berhenti. Apakah kita perlu berdoa? Iya. Doa itu malah justru tidak pernah sekedar. Ini ya, saya tulis di Twitter. Kalau yang ikutin Twitter saya tuh, doa tidak pernah hanya sekedar, tidak pernah sekedar doa, nggak pernah sekedar doa tuh. Doa seharusnya adalah menjadi semua yang kita perlukan. Teman-teman sekalian, jangan jadikan doamu hanya sekedar, tapi jadikan doa adalah semua yang kau perlukan. Jadi artinya bahwa jangan pernah jauh-jauh dari doa, jangan pernah jauh-jauh dari minta. Itu juga sebagai salah satu cara dari menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, dalam hati kita, untuk meraih hati yang luas tadi ini ya. Bagian daripada itu juga gitu. Jadi doanya jangan pernah dijadikan sebagai sekedar doa terus. Begitu ya. Itu pertanyaan yang apakah kita perlu berdoa? Selalu. Bahkan itu adalah satu-satunya hal yang kau perlukan untuk kau lakukan di atas muka bumi ini, doa gitu. Ikhtiarnya adalah bagian dari pengijabahan doa itu sendiri. Kemudian yang keduanya, apakah perlu detail di saat berdoa? Iya, jika untuk sesuatu hal yang kamu tahu kebaikannya. Jika untuk sesuatu hal yang kita tahu kebaikannya, silahkan detail. Tapi untuk sesuatu hal yang kamu nggak perlu, nggak tahu kebaikannya, nggak usah detail-detail. Misalnya, anak soleh itu pasti baik apa enggak? Pasti baik, sebab lawannya soleh nggak soleh. Kita nggak mau jadi anak kita nggak soleh, kayak begitu kan? Jadi itu harus disebutkan. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Itu harus kita sebutkan. Tapi misalnya gitu, ya Allah, jadikan anak saya naik kelas. Pasti soleh apa enggak? Belum tentu. Pasti baik apa enggak? Belum tentu. Ya Allah, jadikan anak saya bisa diterima di UI misalnya. Pasti baik apa enggak? Belum tentu. Teman-teman sekalian, sekali lagi belum tentu. Belum tentu. Dulu Imam Bukhari sampai ditolak beberapa guru kok. Sampai ketika kemudian bertemu sama seorang yang mengatakan, kamu ditolak ya sama guru-guru itu ya? Iya, dia bilang, ya Allah, padahal udah ninggalin orang tuanya, ninggalin semuanya, dengan nggak mau balik ke Bukhara karena masih tetap ingin belajar di Mekah. Tahu-tahu ditolak sama semua guru. Akan tetapi itu tadi gitu ya, diterima oleh guru, diterima apalagi oleh satu sekolah, oleh satu fakultas, oleh satu universitas gitu ya, belum tentu bawa kebaikan. Jadi jangan maksa-maksain diri untuk berdoa itu gitu. Ya Allah, terima anak saya, ya Allah, di UI, ya Allah, pokoknya ya Allah, terima di UI, ya Allah. Kalau anak saya diterima di UI, ya Allah, saya mau pakai jilbab, gak bakalan saya lepas-lepas, ya Allah. Kalau saya sampai janji segala macam janji untuk sesuatu hal yang kamu belum tentu tahu kebaikannya. Jangan, teman-teman sekalian, kita nggak tahu. Jadi untuk sesuatu hal yang pasti baiknya, silahkan detail, silahkan sebutkan itu. Tapi kalau untuk sesuatu hal yang belum tentu kebaikannya, jangan detail. Jadi kalau minta untuk sesuatu hal yang belum tentu baiknya, nggak usah detail. Apalagi pakai, ya Allah, jodohkan saya dengan fulan. Kamu nggak tahu itu baik apa enggak dalam buat dirimu gitu. Bahkan urusan kamu kawin bagus apa enggak aja nggak tahu loh itu. Maka bagi yang belum nikah, doa minta jodohnya tuh nggak usah gitu-gitu amat, biasa aja. Belum tentu bawa kebaikan. Jadi untuk sesuatu hal yang kita belum tentu bawa kebaikan, biasa-biasa aja, nggak usah detail-detail. Kita bilang in kana fihi shalah, jika di sana terdapat kebaikan.
gitu ya. Biarkan Allah yang menentukan. Tapi untuk sesuatu hal yang pasti baiknya, kematian dalam husnul khotimah pasti baiknya, kan begitu ya. Yang jadi istri yang solehah itu pasti baiknya. Kalau belum jadi istri, belum tentu baik, kan begitu ya. Maksudnya belum tentu ketika kamu menjadi istri itu yang terbaik, kan begitu maksudnya. Tapi yang sudah jadi istri, ya Allah, kalau saya baik untuk menjadi istri yang baik bagi dia, baikkan saya. Enggak usah kayak begitu. Jadikan saya istri yang baik baginya ya Allah. Dan dia menjadi imam yang baik bagi kita, menjadi suami yang baik bagi kita, itu juga baik, kan gitu ya. Ya Allah, jadikan dia suami yang soleh, suami yang baik bagi saya. Gitu. Jadi untuk sesuatu hal yang sudah pasti baiknya, gitu ya. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua lingkungan yang baik, kehidupan yang baik, teman-teman yang baik, pergaulan yang baik. Itu minta sama Allah SWT. Rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Setiap orang pasti dikasih rizki. Cuman gak semua orang dikasih rizki yang halal, thayyib, dan berkah. Minta itu kepada Allah SWT. Tapi punya mobil belum tentu baik. Itu maksud saya, gitu ya. Jadi untuk sesuatu yang sudah pasti baiknya, silahkan detail. Untuk sesuatu hal yang belum tentu baiknya, gak usah detail. Bilang aja, Engkau yang lebih tahu ya Allah, Engkau yang maha tahu. Kalau ada saudara kita yang sakit, doa apa? Gitu ya. Doa, ya Allah, kalau misalnya sakitnya sakit-sakit yang ringan, gitu ya, sakitnya yang ringan, insya Allah sih kesembuhan yang paling baik bagi dia, kan gitu ya. Jadinya kita minta, ya Allah sembuhkan dia. Ya Allah karuniakan kesembuhan padanya. Ya Allah karuniakan afiat padanya. Kalau kita tahu sakitnya itu sakit yang berat, gitu ya. Maksud saya begini nih, ada orang sakitnya sariawan, ya nggak usah. Ya Allah, jika memang umurnya sudah akan dekat, harus sariawan. Jangan lebay juga gitu ya sama Allah ya. Kalau kamu bawa kebaikan sehatnya, Allah semoga karuniakan kesehatan. Sariawan doang saya belum mau mati gitu kan. Jadi teman-teman saya sekalian, kalau memang sakitnya ringan, ya kita doakan semoga cepat sehat, cepat sembuh, sehingga bawa kebaikan buat dia gitu kan. Atau seenggaknya kalau dianya inian ya, kita doakan biar dia sabar menjalani sakitnya seperti itu, dan semoga diberi kesehatan gitu. Nah kalau sakitnya yang berat, kira-kiranya kita doakan, kalau memang masih akan menjalani umur, semoga disehatkan, semoga diringankan. Nah kalau kemudian kira-kiranya ajalnya sudah akan mendekat, mudah-mudahan diringankan dan disegerakan, gitu ya, dikasih kemudahan. Semoga juga dia dikaruniai husnul khotimah seperti itu. Kalau udah sakaratul maut, ya nggak usah didoain panjang umur. Dimintakan kepada keluarganya untuk mengikhlaskan, gitu ya. Udah tahu nih, udah lagi sakaratul maut nih, gitu kan. Ya udah langsung aja ditalkinkan ya. Jadi lihat-lihat sakitnya seperti apa. Sudah? Baik, kita tutup majelis kita ini dengan